Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnia, NIM N1D1 19083. Saya akan menjelaskan tentang skripsi Gonogini Kursi Menteri pada program Kursi Mata Najwa. Bahasa merupakan aspek penting dalam melakukan sosialisasi atau berinteraksi sosial. Wacana dalam bentuk lisan merupakan sebuah percakapan atau dialog yang lengkap dari awal sampai akhir. Misalnya suatu organ singkat dalam situasi. Wacana juga merupakan suatu penggalan kata percakapan dalam rangkaian percakapan yang lengkap yang telah menggambarkan satu situasi, maksud, dan rangkaian penggunaan bahasa. Dharma 2014 halaman 1 berpendapat bahwa sebuah analisis wacana tidak hanya mengemukakan dalam kajian bahasa, melainkan berbagai lapangan kajian yang lain. Media massa merupakan sebuah kekuatan raksasa yang sangat diperhitungkan dalam berbagai analisis kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Media sering ditempatkan sebagai salah satu faktor yang penting menentukan salah satunya yaitu televisi. Melalui pendekatan wacana kritis, peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana keterkaitan antara wacana dan kekuasaan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Tujuan penelitian berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dalam proses perkuliahan analisis wacana, khususnya pada materi analisis wacana kritis. Bagi peneliti selanjutnya, hasil peneliti ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian sejenis. Definisi operasional. Wacana adalah satu bagian dari strata kebahasaan yang berada pada posisi tertinggi. Wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses atau penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks atau realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Mata Najwa merupakan salah satu program acara talk show yang mengangkat isu-isu terkait dengan fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat dengan menghadirkan narasumber untuk diwawancarai. Gonogini Kursi Menteri merupakan tajuk talk show yang diangkat Mata Najwa dalam pembicaraan. Tentu pembagian kursi Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 yang dinilai komposisi unik dan menerapkan budaya baru dalam perpolitikan Indonesia. Penelitian relevan. 1. Cristo Lado 2014. Analisis wacana kritis program Mata Najwa Balada Perda di Metro TV menggunakan analisis wacana kritis model Talwan dan menemukan bahwa Mata Najwa membangun wacana bahwa terminasi kelompok tertentu. 2. Juli Mulkian tahun 2022 yang berjudul Analisis Wacana Berita Pilkada pada Surat Kabar Harian Kompas edisi tanggal 19 sampai 23 Februari 2018. 3. Hayuasa tahun 2017 yang berjudul Analisis Wacana Kritis Model Peun Avanda Dij
dalam program acara Mata Najwa di Metro TV pada episode babak final Pilkada Jakarta. 4. Srinan yang berjudul Analisis Wacana Kritis Devan Leeuwen dalam pemberitaan KTP Setia Novanto tahun 2017. Istilah wacana dipakai oleh banyak kalangan mulai dari studi bahasa, psikologi, politik, komunikasi, sastra, dan sebagainya. Wacana menurut Frida Laksana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal. Wacana merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Analisis wacana kritis adalah analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma bahasa kritis. Adapun karakteristik analisis wacana kritis adalah 1. Tindakan, 2. Konteks, 3. Historis, 4. Kekuasaan, 5. Ideologi. Analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. 1. Eksklusi, 2. pasifasi, pasifasi eksekusi. Pasifasi terdiri dari 1. Diferensiasi sampai indiferensiasi, 2. Objektivasi sampai abstraksi, 3. Nominasi sampai kategoris, 4. Nominasi sampai identifikasi, 5. Determinasi sampai determinasi, 6. Asimilasi sampai individualisasi, 7. Asosiasi sampai isolasi. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode penelitian. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis wacana kritis. Data. Data dalam penelitian ini adalah kalimat yang terdapat dalam wacana gonogini kursimetri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian. Teknik analisis data. 1. Mentranskripsi data dengan mengubah data lisan menjadi tulisan. 2. Mengklasifikasi data sesuai kebutuhan penelitian. 3. Menganalisis data dengan menggunakan teori acuan. 4. Menginterpretasikan data berdasarkan pendekatan kritis Devan Leeuwen. 5. Mendeskripsikan data secara keseluruhan. 6. Menarik kesimpulan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menguraikan hasil penelitian serta pembahasan tentang analisis bentuk wacana gonogini kursimetri pada program acara Talkshow Mata Najwa di Trans 7 yang dirilis pada tanggal 25 Oktober 2019, ditayangkan dalam 7 segmen berdiskusi 1 jam 21 menit 33 detik. Kasus tersebut dianalisis menggunakan teori analisis wacana kritis Devan Leeuwen dengan memperkenalkan analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seorang dimarginalisasikan posisinya dalam suatu wacana. Lawan membagi teorinya dalam 2 bentuk, yaitu eksklusi dan inklusi. Eksklusi terdiri dari nominalisasi, pasifasi, penggantian anak kalimat, penggantian anak kalimat terdiri dari inklusi, diferensiasi, kategorisasi, abstraksi, identifikasi, asimilasi strategi, asosiasi strategi,
Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada bentuk wacana pada Talkau Mata Najwa episode Gini Kursi Menteri yang ditayangkan dalam 7 segmen pada tanggal 25 Oktober 2019 membahas Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Melalui strategi wacana Van Leeuwen, peneliti menemukan bentuk wacana eksklusi dan inklusi. Eksklusi yaitu bentuk wacana yang berhubungan tentang bagaimana aktor atau kelompok sosial tidak ditampilkan dalam wacana melalui strategi pasifasi, nominalisasi, dan penggantian anak kalimat. Strategi pasifasi dalam wacana ini digunakan untuk menggantikan posisi menteri Jokowi, Prabowo, dan partai politik sebagai aktor atau kelompok sosial utama yang terlibat dalam pembicaraan yang bertujuan untuk melindungi dirinya. Dalam wacana ini ditemukan strategi nominalisasi guna melindungi Prabowo Subianto yang terlalu menonjol atau yang paling disoroti dalam pembicaraan. Sedangkan penggantian anak kalimat digunakan narasumber sebagai bentuk wacana pembenaran dan pembelaan terkait keunikan dari susunan menteri yang dilantik mengandung 479 partai politik, 53% non-partai. Bentuk inklusi yaitu bentuk wacana yang berhubungan dengan bagaimana aktor ditampilkan dalam wacana. Inklusi dalam wacana ini ditemukan dalam bentuk diferensiasi sebagai strategi wacana yang mengontrasikan peristiwa suatu dengan peristiwa yang lainnya. Bentuk kategorisasi sebagai besar ditampilkan melalui kategorisasi partai politik. Bentuk abstraksi hadir ketika narasumber membahas tentang anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan. Bentuk identifikasi ditemukan wacana Irma Suryani Calago mengenai Prabowo Subianto setelah bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Strategi simulasi terjadi ketika aktor dalam wacana tidak disebutkan secara spesifik melainkan menggunakan kelompok atau komunitas sosial yang lebih besar untuk melindungi. Dalam wacana ini terdapat kelompok militer dan partai politik. Bentuk asosiasi dalam wacana ini digunakan untuk menghubungkan kelompok politik era Jokowi, era Susilo Bambang Yudhoyono, era Megawati. Ditemukan juga asosiasi peristiwa politik pada tahun 2001, 2004, dan tahun 2019.